Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita memulai misa perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan Puji Syukur 549. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita memasuki hari Minggu biasa yang keempat pada hari ini. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa di tengah kecenderungan masyarakat yang menampilkan kekerasan, kebencian, dan dendam, kita semua sebagai gereja diajak untuk membangun sikap yang sebaliknya, yaitu lemah lembut, bersahabat, dan saling mengampuni. Di tengah arus kuat zaman modern yang sangat diwarnai oleh pemenuhan kebutuhan jasmani duniawi, kita diajak untuk membuat keseimbangan terhadap hidup rohani kita. Di tengah orang yang berlomba memupuk kekayaan materi duniawi belaka, kita diajak untuk tetap bijak dan punya keutamaan dalam menggunakan harta duniawi serta mampu berbagi kepada saudara yang membutuhkan. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Maka semoga melalui Ekaristi yang kita rayakan pada kesempatan ini, kita sungguh semakin menikmati kedamaian dan kebahagiaan lewat seluruh perjuangan hidup kita, karena kita mengarahkan hidup kita kepada kemuliaannya, seraya mempersembahkan diri kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang meminta doa dari kita. Utamanya mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, yaitu Faustina Manneate yang merayakan hari ulang tahun ke-14. Kemudian ucapan syukur untuk terkabulnya doa novena 3 Salam.
untuk keberhasilan operasi dan ulang tahun Ibu Teresia Noni Ana yang ke-83, juga mendoakan mereka yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Freddy Ko, dan juga senantiasa bersyukur untuk Vivi Filandari Engriwan yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-29 bersama dengan Papa Edi dan Mama Angela bersama dengan adik terkasih Yuli Erik untuk senantiasa mempersembahkannya kepada Tuhan, serta berdoa bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Pak Syamsul atau Ambeng, adik dari saudari kita Meike Hamdani yang telah meninggal 1 tahun yang lalu, persisnya pada tanggal 25 Januari 2022. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam seluruh tanda penyerahan diri kita ini, kita persembahkan diri kita dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau murah hati kepada siapa saja yang memohon kepadamu dengan penuh iman. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk bersukacita dan bergembira, sebab besarlah pengajarannya surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan diri
Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda bahagia kepada kami, kaum miskin, lapar dan haus, para penderita, dan orang yang senantiasa semakin mengarahkan hidup kepada kemuliaan-Mu. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih yang Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Filandari Ekriwan yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29. Faustina Meneate yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14. Semoga dengan usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini, dia semakin tumbuh dewasa, kuat dalam iman, semakin sehat dan semakin damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga, sehingga seluruh cita-cita dan harapannya akan semakin dinikmati. Syukur atas panggilan kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, maka kiranya Kau nyatakan itu juga rahmat berkat-Mu bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya ulang tahun perkawinannya pada kesempatan ini. Juga bagi saudari kami Febe Arsela Manopo yang pada hari ini akan Kau terima menjadi anggota Gereja yang Satu Kudus Katolik dan Apostolik lewat pembaptisan, dan dengan demikian akan Kau lahirkan kembali dalam gereja-Mu yang Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Semoga berkat-Mu yang akan diterimanya semakin membuat dia semakin teguh dalam iman pengharapan kepada-Mu, serta senantiasa mensyukuri segala rahmat yang boleh melimpah dalam seluruh perjalanan hidup lewat seluruh usaha. Terlebih bagi mereka yang telah mengalami perjalanan operasi sakit, yaitu Ibu Teresia, Noni Ana, yang dalam seluruh perjalanan hidupnya senantiasa boleh menerima kehidupan juga sampai pada saat ini. Walaupun usia yang Kau percayakan kepadanya semakin mengantarnya untuk memasuki usia lanjut, tetapi dia masih kuat menghadapi seluruh operasi, dan hari ini dia bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu itu. Serta juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Freddy Ho yang sementara dirawat di rumah sakit. Moga-moga dengan rahmat kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada seluruh yang menangani yang sakit, boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Akhirnya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi Pak Syamsul atau Ambeng yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Moga-moga dengan belas kasih-Mu dia beristirahat penuh damai dalam kemuliaan-Mu. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu oleh Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
Pembacaan dari Nubuat Sefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menyediakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya,
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini kita boleh merenungkan warisan kebahagiaan di tengah kesalehan dan kesukaran hidup. Sabda Allah pada hari ini berbicara tentang kebahagiaan yang sesungguhnya harus dimiliki oleh setiap murid Tuhan. Hidup setiap orang tidak terarah pada penderitaan atau bahkan kesusahan dan kehancuran. Para murid Kristus justru dipanggil untuk mengalami kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan itulah panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, yaitu hidup bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini memberi kepada kita pedoman atau petunjuk untuk beroleh kebahagiaan itu. Amat menarik bahwa petunjuk ini diberikan bukan atas secara negatif, tetapi secara positif. Itu tidak dirumuskan sebagai suatu larangan secara positif jika itu dirumuskan sebagai sesuatu ajakan atau undangan untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam seluruh perjalanan hidup. Maka perlu dicatat bahwa Yesus tidak menghendaki situasi hidup yang miskin tentu, atau orang-orang yang dianiaya atau difitnah dengan segala konsekuensinya, atau orang yang berduka tetapi dalam situasi itu mereka berharap pada Allah. Kemurahan hati Allah akan melimpah atas mereka. Mendapatkan kemurahan Allah itulah yang merupakan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita bisa dibagi dalam 3 kategori kalau kita mendengarkan baik-baik bacaan Injil pada kesempatan ini. Kebahagiaan dalam hubungan dengan Allah, itu satu. Lalu yang kedua adalah kebahagiaan dalam hubungan dengan sesama atau orang lain. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan dalam hubungan dengan diri sendiri. Yang pertama, kebahagiaan dalam hubungan dengan Allah. Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Dalam Matius 5 ayat 3 kita dengarkan hari ini. Memahami orang miskin dalam teks ini haruslah diartikan sebagai pengertian secara ganda, yakni sebagai orang miskin secara ekonomi atau duniawi, dan serentak juga orang miskin dalam arti rohani. Mereka ini disebut sebagai Anawim Yahweh, atau orang yang miskin sebagai milik Allah, yang berharap pada pertolongan Allah dan tetap hidup dalam kesalehan. Pengertian pertama, orang miskin yang dimaksudkan Yesus di sini adalah orang miskin secara ekonomi. Pada zaman Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, memang ada banyak orang miskin di sana. Mereka itu disebut sebagai orang-orang miskin karena tidak memiliki tanah, sementara sebagian besar tanah dikuasai oleh tuan-tuan tanah, dan rakyat jelata hanya dipekerjakan dengan gaji harian saja untuk bisa bertahan hidup. Syukurlah kalau dipekerjakan, sementara banyak yang tidak dipekerjakan, karena tuan-tuan tanah tentu hanya memerlukan sejumlah pekerja yang dibutuhkannya.
Sementara jumlah rakyat yang butuh pekerja untuk penghidupan keluarganya jauh lebih banyak jumlahnya. Pengangguran pun tak terelakkan, kemiskinan begitu mencolok. Lebih parah lagi kalau tak dipekerjakan karena tak ada biaya untuk memberi makan kepada keluarga tentunya. Maka orang-orang miskin secara ekonomi itu pada hati Yesus sungguh-sungguh adalah orang yang penuh penyerahan diri sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan dalam keadaan tak berpengharapan, mereka hanya bisa berharap kepada Allah, sang sumber kehidupan. Dan pemahaman kedua adalah miskin dalam arti rohani. Dan sekali lagi ini dirumuskan secara positif. Orang-orang yang miskin secara rohani ini sadar akan kelemahannya dan membutuhkan pengampunan Allah. Mereka sadar bahwa segala milik mereka berasal dari Allah dan harus dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Mereka memahami bahwa tanpa Allah mereka tak bisa hidup dan karenanya sungguh berharap pada Allah dan hidup dalam kesalehan rohani. Mereka harus berbahagia karena hanya Allah perlindungan mereka. Dan dalam situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin menyadari diri kita di hadapan Allah sebagai orang yang tidak berguna, tetapi punya kepasrahan penuh, maka hidup rohani kita pun sebenarnya semakin penuh. Tetapi justru itulah disebut dengan miskin di hadapan Tuhan, kalau melihat dari diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan dalam hubungan dengan sesama. Mereka adalah orang yang murah hati, pembawa damai, termasuk di dalamnya mereka yang dicelah dan dianiaya oleh karena kebenaran. Dan yang dicela, dianiaya, dan difitnah, segala yang jahat oleh karena nama Yesus sendiri. Orang yang murah hati adalah mereka yang dalam kemiskinannya mempunyai kepedulian terhadap sesamanya, lebih punya hati dan kepekaan hidup tinggi. Orang yang membawa damai adalah mereka yang melakukan peran Yesus sebagai pembawa damai bagi sesama. Dan mereka sendiri harus berbahagia karena sikap itu menghasilkan damai bagi diri, orang lain, dan perdamaian dengan Allah sendiri. Selanjutnya, orang-orang yang dianiaya disebut berbahagia karena tak ada seorang pun yang akan mencuri kekayaan iman mereka itu, dan Allah sendiri akan menjadi penghiburan, yakni mempunyai dan memberikan kekuatan bahwa Engkaulah yang empunya kerajaan surga. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan dalam hubungan dengan diri sendiri. Ini masuk dalam kategori ini mereka yang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihinya. Maka Allah akan menghapus air mata dari mata mereka dalam Wahyu 21. Kategori kedua adalah mereka yang lemah lembut hatinya. Dalam teks ini itu dimengerti sebagai orang kecil dan rendah hati. Mereka akan memiliki bumi, tetapi bukan bumi dunia ini, tetapi tanah air surgawi kelak. Dan kategori yang ketiga adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang yang taat melaksanakan kehendak Allah yang membawa kepada ketenangan dan damai sejahtera. Dan kategori keempat adalah mereka yang suci hatinya. Kesucian di sini dipahami sebagai ketulusan hati dan kelurusan hidup tanpa ada dusta dan bohong. Tidak ada bengkok-bengkoknya, tetapi sungguh A dikatakan A dan B dikatakan B. Kalau salah mengaku salah dan kalau benar mengakui kebenaran.
dan itu sungguh akan membahagiakan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ini semua adalah sikap hidup manusia yang menghasilkan kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan kebahagiaan tidak hanya nanti pada saat akhir zaman, tetapi kebahagiaan sejati yang dialami manusia sejak ini di dunia ini. Dengan memiliki sikap-sikap sedemikian itu, kebahagiaan ini bukanlah kebahagiaan duniawi, melainkan kebahagiaan sejati yang dikehendaki oleh Allah sendiri karena hidup secara benar di hadapan Allah. Maka apa yang kita dengarkan lewat firman Allah yang diserukan oleh Nabi Sefanya dalam bacaan pertama, Allah akan membiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya karena Tuhan melindunginya. Maka sebagai umat pilihan Allah, kita diliputi kebahagiaan karena mau dan ingin untuk hidup saleh dan tulus di hadapan Tuhan, sehingga perlindungan Tuhan sungguh semakin boleh kita nikmati. Dan pada kesempatan ini, di antara kita akan menggabungkan diri menjadi anggota gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Moga-moga lewat pembaptisan pada kesempatan ini, kita sungguh menikmati berkat Tuhan, dan kita semua yang telah diangkat menjadi anaknya akan semakin berserah diri kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendaknya, sehingga kebahagiaan sejati semakin menjadi bagian kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, maka sekarang kita akan masuk dalam upacara pembaptisan. Umat dipersilakan duduk. Saya minta kepada saudari PB Arsela Monopo untuk maju ke depan bersama dengan wali baptis untuk mendampinginya.
kepala saja begitu ya. Oke. Saudari terkasih, saudari sudah menjadi makhluk baru dan telah mengenakan Kristus. Terimalah pakaian putih ini yang menandakan martabat saudari yang luhur. Jagalah martabat ini tak bercelah sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk ke kehidupan yang kekal. Amin. Kini saudara telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia. Maka saudara harus hidup sebagai putra cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin. Saudari baptisan baru yang terkasih, saudari telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan dan diterima sebagai anggota tubuh Kristus. Sekarang saudari akan menerima Roh Kudus yang pada hari Pentakosta dicurahkan kepada para rasul, dan demikian saudara dapat menjadi anggota gereja yang aktif dan memberikan sumbangan untuk pembangunan tubuh Kristus dengan menghayati iman dan mengamalkan cinta kasih. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bila kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada baptisan baru ini. Semoga Roh Kudus menguatkan dia dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapan ini ia menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan dia dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghiburan kepadanya. Semoga dia Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga ia Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Amin. Damai Kristus. Dengan demikian, upacara pembaptisan bagi saudari kita pada kesempatan ini telah selesai. Propesiat dan selamat. Mari kita kembali berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, semoga kita dimasukkan di antara kaum miskin dan rendah hati yang mengharapkan segala sesuatu daripadanya dan selalu percaya akan Putranya Yesus Kristus. Marilah kita mengatakan kepadanya, Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang mencari Allah dengan meraba-raba, semoga mereka menemukannya juga. Dan bagi mereka yang merasa sudah memiliki Allah, semoga mereka tetap mencarinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang takut akan hari depan, semoga mereka menemukan harapan dan kepercayaan. Dan bagi mereka yang masih selalu mengalami kegagalan, semoga mereka diberi kesempatan-kesempatan baru. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang prihatin, semoga mereka tidak putus asa. Dan bagi mereka yang kehilangan arah hidupnya, semoga mereka menemukan tempat untuk bernaung. Dan bagi mereka yang sendirian, semoga mereka menemukan teman yang penuh pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang tidak pernah mempunyai waktu, semoga mereka belajar meluangkan waktu untuk melepaskan lelah dan untuk memperhatikan orang lain. Dan bagi mereka yang mempunyai banyak waktu luang, semoga mereka mempergunakannya untuk pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang lapar, dengan cara apa saja, semoga mereka dipuaskan. Dan bagi mereka yang sudah puas, semoga mereka menyadari apakah arti kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang sudah berkecukupan, semoga mereka tidak menjadi besar kepala. Dan bagi mereka yang berkedudukan dan berkuasa, semoga mereka menyadari betapa fana kedudukan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, utamanya rahmat persatuan kebersamaan yang boleh kami alami sebagai satu kawan umat-Mu di paroki ini. Sehingga dalam seluruh rencana-rencana yang akan kami buat, kiranya berkenan pada membantu kami, utamanya rencana untuk dedikasi dan peresmian gereja yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari. Semoga semua berjalan dengan baik, sedang kehendak-Mu semakin mempersatukan seluruh umat-Mu dan siapa saja yang telah mengambil bagian, sehingga bangunan gereja ini boleh selesai sampai pada saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mensyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Faustina Menneate yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun ke-14. Pili Pilandari Ekriwan yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29, dan Ibu Teresia Noni Anna yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-83. Sekaligus bersyukur atas segala pendampingan-Mu sehingga boleh berhasil menjalani operasi. Semoga saudara-saudari kami yang Kau perkenan merayakan hari ulang tahunnya ini semakin merasa damai dan bahagia, karena semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu, sehingga kebahagiaan itu semakin boleh dinikmati bersama dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Seluruh harapan dan cita-cita yang senantiasa kami percayakan ke dalam tangan kuasa penyelenggaraan-Mu, bila semuanya itu semakin menjadi tanda berkat dan sumber kebahagiaan bagi mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri segala rahmat, doa, dan harapan-harapan yang semakin persatukan kami dengan Dikau, terlebih bersama saudari kami yang Kau perkenankan untuk boleh menikmati keadaan kebahagiaan atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Semoga saudara kami, umat-Mu ini semakin bersatu dengan Dikau seluruh kehidupan, seluruh harapan dan cita-citanya semakin berkenan kepada-Mu. Kuatkan dia dalam seluruh pengharapan dan seluruh usaha rencana pekerjaannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, utamanya Freddy Ho yang sedang dirawat di rumah sakit. Moga-moga melalui perawatannya dinyatakan kepadanya, baik oleh keluarga maupun semua yang menangani orang sakit, saudara kami ini memperoleh kembali kesehatannya, akhirnya dengan hati gembira senantiasa mengarahkan hidupnya kepadamu
dan suatu saat boleh bergabung bersama dengan kami untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami mempersembahkan ke dalam tangan kuasa belas kasih-Mu saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Pak Samsul atau Ambeng yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu dari tengah-tengah keluarga. Kiranya dengan belas kasih-Mu, orang tua saudara kami Pak Samsul ini beristirahat penuh dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu di surga. Kuatkan, teguhkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senang di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, asal segala kebaikan, pada hari ini kami berdoa kepadamu bagi semua orang yang hidup di antara harapan dan kecemasan. Juga bagi kami sendiri, bebaskanlah kami dari ketakutan serta rasa aman yang palsu, dan berilah kepada kami segala sesuatu yang baik. Melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan berkatilah roti dan anggur yang kami persembahkan sebagai ungkapan kerendahan hati kami untuk menjawab panggilan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini, juga mereka yang meminta doa dari kami, dan seluruh usaha rencana-rencana kami ke depan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Lagu Komuni, Puji Syukur 543. Pintu satu-satunya
hidup yang bahagia didapatkan. Lihat jalan yang benar, Tuhan Yesus. Ikutlah dengan tekun jalan lurus, hanya lewat Dialah langkah kita, aman sampai Bapanya dalam surga. Dialah terang dunia, Tuhan Yesus. Yang percaya padanya dengan tulus, lapang niat jalannya, tak terhalang, bebas dari yang gelap, hati riang. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu Tuhan. Janganlah membiarkan aku mendapatkan malu sebab aku berseru kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena melalui sakramen Ekaristi ini Engkau telah menguatkan kami. Semoga kami juga menjadi orang-orang yang selalu lapar dan haus akan sabda-Mu sampai kami Kau puaskan dalam kebahagiaan abadi di surga kelak. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Kolekte untuk tabisan imam baru dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 28-29 Januari 2023. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Bill Lukman dengan Febe Arsela Manopo. Pengumuman yang kedua, Herlin Panjaya dengan Maria Teresia Serli. Pengumuman yang pertama. 2. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 21-22 Januari 2023, Rp16.863.000. Kolekte pembangunan Rp11.078.000. Ketiga, pertemuan pertama bagi calon komuni pertama akan dilaksanakan pada Minggu 5 Februari 2023 pukul 10.30 WITA. Bagi yang masih ingin mendaftarkan anaknya, bisa ke kantor sekretariat Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 sore. 4. Pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. 5. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu
4 Februari 2023 jam 9 pagi di Aula Lantai 1. 6. Rencana peresmian gereja akan diadakan pada hari Rabu 1 Februari 2023 pukul 9.00 WITA. Bagi umat disilahkan untuk mengikuti misa live streaming dari rumah berhubung karena tempat yang tidak memadai. Pengumuman panitia dedikasi dan peresmian Gereja Kristus Raja Andalas. Salam sukacita dan puji Tuhan, Gereja Kristus Raja Andalas akan segera didedikasikan dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dengan hormat mengundang para donatur gereja yang nama-namanya dapat dilihat pada papan pengumuman, namun tidak diketahui alamat dan nomor teleponnya, yang terpajang di dekat pintu masuk Jalan Lamputang. Mohon donatur yang namanya ada dalam daftar tersebut untuk datang ke gereja mengambil undangannya pada Sekretariat Paroki Ibu Damaris, nomor WA 0851 0073 9877. Kami mohon maaf atas undangan yang terbatas dikarenakan tempat yang tidak mencukupi. Demikian harap dimaklumi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sehubungan dengan dedikasi dan pemberkatan, dedikasi dan peresmian gereja hari Senin dan hari Selasa. Mohon kita meluangkan waktu untuk datang membersihkan di sekitar halaman dan di sekitar gereja yang akan kita dedikasikan pada hari Rabu. Kesediaan kita umat untuk sungguh bisa menyiapkan sehingga apa yang direncanakan ini bisa berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya ini adalah gereja kita dan kita berharap bahwa kita semua mengambil bagian. Hanya karena keterbatasan tempat, maka diharapkan bagi kita, kalau memang kita merasa mau mengikutinya, silakan ikuti lewat live streaming, akan disiarkan pemberkatan gereja ini. Mereka yang berkeinginan memang untuk datang, dan saya kira kita lihat situasi dan keadaan, tentu akan menjadi prioritas utama kita adalah para donatur kita dan mereka yang mendapatkan undangan. Sekali lagi kita semua mendapat undangan dari Tuhan sehubungan dengan dedikasi gereja ini, dan paling tidak sudah diwakili oleh seluruh pengurus Depas yang berjumlah 250 orang. Dan dengan demikian kita berharap bahwa dengan 250 orang dari seluruh pengurus Depas dan juga panitia, lalu ditambah dengan donatur sekitar 400-an, lalu para imam, biarawan, biarawati, kali lagi diperkirakan sekitar 700-800 orang. Jadi harap kita memaklumi dan mengerti akan hal ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi tanpa mau mengecewakan kita semua, silakan mengambil sikap. Tidak ada batasan untuk mau melarang kita kalau kita memang mau datang. Hanya saja bahwa kita tahu situasi dan kondisi, tentu para tamu kita akan lebih kita prioritaskan dan mohon pengertian dari kita sehubungan dengan ini. Saya kira itu yang sedikit saya lebih jelaskan kepada kita. Lalu ke depan ada beberapa kelompok komunitas yang akan mencari dana sebelum kegiatan-kegiatan yang akan datang. Orang muda dan mungkin kelompok-kelompok lain, silakan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih tetap memperhatikan akan hal itu juga. Lalu kalender liturgi saya kira masih ada yang disimpan untuk kita, itu ada 200 eksemplar saya kira, mungkin masih ada, nanti dihubungi sekretariat paroki. Saya kira itu sedikit yang saya lebih jelaskan. Mohon maaf, kita agak lama ini karena ada
saudara-saudari kita yang bergabung dalam pembaptisan pada kesempatan ini, dan tentu selamat bergabung. Mudah-mudahan lewat pembaptisan pada kesempatan ini, apa yang direncanakan dalam seluruh perencanaan ke depan itu boleh berlangsung dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada seluruh pelayan pada kesempatan yang mengambil bagian. Terima kasih kepada Pak Frederick yang telah menyiapkan baptisan baru ini dan masih akan berlangsung dengan pendampingan-pendampingan untuk selanjutnya dalam kehidupan berkeluarga bagi mereka dan dalam rencana seterusnya tentunya. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 550. Tuhanku Yesus, Raja